Wah, ternyata K-Wave tuh sekeren ini, semenyebar luas ini. Korea berhasil banget nih ngembangin budayanya di sini. Loh, kok komentarnya kebanyakan negatif? Ternyata ada juga sisi gelapnya dari para penggemar K-pop. Wah, serem juga ya mereka sampai segininya. Assalamualaikum. Ya Allah, gelap banget. Buset. Subhanallah si Firda. Bukannya diberesin Biasa. ini. Anak kosan lah. Nah, Firda, Astaga, ya Allah kaget. dia lagi ngapain? So sibuk. Gue lagi lihat-lihat tweet komenan di Twitter. Lihat deh, ini over fanatik banget gak sih? Kayak gak ada sifat nasionalisnya banget. Ya sih, rata-rata K-pop kayak gitu. Jadi gini, gue mau jelasin tentang sedikitnya Bentar. K-pop. Daripada lu capek-capek ngejelasin, lebih baik lu ikut gua. Gua ada proyeknya sama si Sandia. Ya nih, gua lagi ada proyekan, lu pada mau ikut gak? Kemana? Ya udah ikut dulu aja, Nanti- ntar lu pada nanti tahu. lu pada Mager. Ayo. Biar lu udah, tahu, ayo. Ayo, Firda. Ayo. Oke guys, ini dia proyekan gua ngobrol santai bareng K-popers dan mantan K-popers. Untuk lanjutannya, lihat saja nanti. And check it out. 안녕하세요 여러분, 나는 아피파입니다. Oke, Ipe, aku tuh hari ini mau ngewawancara kamu. Jadi kamu tuh K-popers sejak kapan? Terus sukanya sama siapa gitu? Jadi K-popers tuh dari pas 2016 apa 2017, pokoknya pas kelas 7 SMP semester 2. Awalnya suka sama EXO, suka sama Sehun. Selama jadi K-popers teh kamu teh ngapain aja? Pengen banget ke konser, tapi selama jadi K-popers alhamdulillah gak pernah ngeluarin uang buat beli perintilan K-pop, soalnya dikasih sama temen album sama PC juga ada banyak. Terus kan biasanya K-popers tuh saling nge-hate. Nah, tanggapan kamu gimana? Atau kamu pernah gitu saling nge-hate sama temen kamu? Ya ceritain aja. Jadi dulu aku pernah nge-hate, soalnya kan waktu BTS sempat dikatain ngeplagiat EXO yang Mama. Ah, si BTS teh pas comeback ke klub dikatain plagiat. Kan aku tehnya sebagai fansnya teh gak terima itu. Terus aku teh berantem sama temen gara-gara itu. Terus pernah juga berantem sama temen gara-gara rebutan Taehyung. Nah, kalau gitu K-popers tuh, para K-popers tuh banyak negatifnya atuh, nggak baik gitu menjadi K-popers teh. Nah, gimana menurut kamu? Sebenarnya jadi biasanya kalau ada yang nge-hate K-pop tuh jadi mereka teh cuman lihat dari luarnya doang gini. Terus kan ada juga tuh fans K-pop ngefans banget kan sampai ngewarna tuh berlebihan. Tanggapan kamu gimana? Tanggapan kamu juga soal ada orang yang bilang kalau para K-popers teh nggak cinta tanah air, nggak nasionalis. Enggak, sebenarnya kan K-pop itu tentang seni dan kita sebagai warga negara Indonesia yang harus menjaga budayanya. Jadi nggak ada hubungannya K-pop sama cinta negara atau enggak cinta negara, nggak ada hubungannya. Jadi udah we suka K-pop mah cuman kita mengagumi karya seni musik. Oke, makasih Ipe. Ya, makasih juga guys. Semuanya duduk di sini. Ya di sana aja. Oke. Halo, annyeonghaseyo. Aku Fatima Nurhasana. Aku member Red Velvet. Annyeonghaseyo, aku Fatima Nurhasana. Aku pernah menjadi K-popers atau pernah suka K-pop dulu, tapi sekarang aku meninggalkan dunia per-K-popan. Jadi aku ex K-popers gitu. Sejak kapan kamu suka K-pop? Jelasin dong. Jadi aku dulu suka K-pop tuh nggak tahu umur berapa. Yang aku inget tuh waktu itu tuh SD. Alasan aku suka ke K-pop dari SD dari kecil karena aku tuh lihat teteh aku ya, teteh ya waktu itu tuh majang poster-poster gitu di kamarnya gitu, kayak meni garanteng gitu, garanteng banget. Terus teteh aku juga kan sering nonton kan, sering dengerin juga
kayak pas aja gitu sama aku. Waktu aku kecil juga enak gitu dengerin musik-musik K-pop. Nah dari situ aku mulai ngikutin teteh aku sampai aku masuk ke SMA gitu, berarti ke era BTS, era EXO gitu ya. Aku tuh karena harus fokus ke sekolah aku, terus aku juga pengen masuk ke kuliahan yang aku pengen, harus jadi ekstra gitu fokusnya. Jadi aku cut dunia per-K-popan aku sampai sekarang gitu. Oh, by the way, kamu dari kecil udah tau yang ganteng ya? Iya. Lucu Karena banget. emang harerang banget mereka tuh ya. Tanggapan kamu ketika ada yang hate idola kamu bakalan kayak gimana sih? Kalau dulu sih aku mungkin bakal ambak-ambakan ya, mencoba buat ngelawan gitu, kayak ngirimin hate comment gitu ke yang ngirim hate comment ke idola aku, atau misalnya tuh kayak bikin ujaran-ujaran yang jelek lah gitu dulu ya. Tapi kalau sekarang mungkin enggak sih, aku bakal biarin aja. Yang terakhir bisa juga nih, setuju gak sih kalau ada orang yang bilang kalau fans K-pop itu gak cinta tanah air? Kesukaan sama cinta tanah air itu jauh ya, beda banget gitu, nggak bisa disatuin gitu. K-pop tuh cuma kayak satu hal yang kita suka. Kalau suka K-pop, selagi tidak fanatik, selagi tidak atau menimbulkan perpecahan, itu tuh nggak apa-apa. Di K-pop juga banyak positifnya. Mungkin kalian hanya tahu di K-pop, para K-popers itu galak-galak, banyak perpecahannya atau banyak saling nge-hate-nya, tapi enggak, ada sisi positifnya. Dari aku sih waktu dulu jadi K-pop, aku tuh ngerasa pertama punya banyak teman gitu, menyatukan perbedaan juga gitu, kayak dari mana-mana gitu, karena satu kesukaan mereka jadi bersatu, terus bisa belajar hal-hal baru gitu sih. Udah. Terima kasih Fatima atas jawabannya. Ya, selamat berkegiatan kembali. Halo, Hai, kenalin dulu dong namanya siapa? nama saya Chandra Ahmad Febriansa dan saya tidak tertarik dan tidak suka dengan K-pop. Kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang K-pop, tapi kamu gak suka ya katanya ya. Kita berbincang-bincang dan kita akan masuk ke pertanyaan. Kenapa bisa tidak suka sama K-pop, gara-gara apa? Bisa jelasin nggak? Saya tidak suka K-pop karena saya melihat fans-fans yang suka dengan K-pop kayak terlalu fanatik dengan itu. Jadi, apa tanggapannya ketika kamu melihat fans-fans K-pop yang terlalu berlebihan? Yaitu tadi kayaknya fanatik. Gimana kata kamu? Menurut saya yang terlalu berlebihan itu tidak baik ya. Mungkin dari para fans menurut saya itu terlalu karena terlalu suka dan memuja-muja seseorang yang secara berlebihan. Nih ya, ngomong-ngomong, kalau kamu suka buka aplikasi TikTok, pasti kamu tahu kan sekarang banyak nih fans-fans K-pop yang fanatik. Anggapan kamu ke fans K-pop yang fanatik ini kembali lagi ke yang tadi fanatik. Soalnya emang sih kan orang-orang yang gak suka ke fanatik ya, sampai mengagung-agungkan idolanya. Itu gimana sih? Minta tanggapannya. Kalau menurut saya boleh suka dengan hal-hal tertentu, termasuk dengan K-pop itu. Mungkin mereka bisa suka dengan musiknya, atau tidak dengan orangnya. Jadi lebih ke seninya atau ke musiknya. Jadi kita boleh menyukai sesuatu asalkan jangan berlebihan dan ada takarannya tersendiri. Kesimpulan dari saya, kita boleh menyukai apapun itu asal jangan berlebihan dan harus tetap menjaga budaya dari negeri kita sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Oke Chan, jadi sedikit ya berbincang-bincang tentang per-K-popan. Terima kasih Chan. Selamat Sama-sama. siang. Dan nyatanya meskipun banyak orang yang menganggap bahwa K-popers tersebut tidak bersifat nasionalis, faktanya menjadi seorang K-popers bukanlah suatu hal yang buruk,
Tetapi kita juga tidak boleh menjadi K-popers yang terlalu fanatik dan tidak mempertahankan budaya dari negeri kita sendiri. Dengan hal ini, kita harus menanamkan nilai Pancasila dalam diri, saling menghormati, saling memberikan pengaruh positif, serta menjaga persatuan dan kesatuan.